Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota 1 Intan Karisma Indi dengan NIM 21065 1100069, yang kedua Rizka Nur Aisyah dengan NIM 21065 1100070, dan Oktia Rahmawati dengan NIM 21065 1100072. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai salah satu judul perkuliahan, yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga. Untuk selengkapnya silakan cek video berikut. Peranan keluarga dalam pendidikan anak-anak. Peran keluarga dalam pendidikan anak sebenarnya lebih besar. Keluarga bisa dikatakan sebagai hal membahagiakan yang bisa didapatkan oleh manusia. Hanya keluarga yang bisa memberikan pendidikan terbaik, pelajaran terbaik, dan kasih sayang terbesar pada manusia, khususnya anak-anak yang masih belum tahu seperti apa dunia dan belum bisa menentukan dengan jelas harus melakukan apa mereka, atau harus memilih hal baik dan buruk seperti apa. Berikut adalah peranan keluarga dalam mendidik anak yang meliputi 1. Menjadi guru. Peran pertama keluarga tentu menjadi guru bagi sang anak, di mana anak ketika membuka mata, maka keluargalah yang membantu menjelaskan apa yang dilihat dan apa hal-hal negatif dan positif yang harus dipelajarinya. Yang kedua, menjadi teman. Orang tua bisa berperan menjadi teman ketika berbicara mengenai pendidikan anak, di mana pihak keluarga lainnya pun seperti itu, di mana mereka bisa saja membiasakan diri untuk menjadi teman dengan melakukan bahan obrolan seperti bagaimana keseharianmu di sekolah, bagaimana tugasmu di sekolah, dan seperti apa, atau hal-hal mengenai apa yang kamu lakukan di sekolah. Yang ketiga, membimbing anak. Membimbing anak merupakan hal utama yang harus dilakukan setiap orang tua atau keluarga, di mana membimbing anak adalah tugas yang cukup susah, di mana anak-anak merupakan tahapan dari perkembangan manusia dan belum tahu apapun, sehingga mereka harus diberikan bimbingan dan juga arahan agar tidak mengenai hal-hal yang salah. Yang keempat, apresiasi kepada anak. Peran apresiasi juga dapat dilakukan orang tua, yaitu memberikan apresiasi terhadap hasil belajar anak, di mana Ramlianto mengatakan apresiasi terhadap hasil belajar anak sangat penting untuk dilakukan. Dengan memberikan apresiasi, maka dapat meningkatkan semangat anak untuk terus belajar dan melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kelima, perhatian orang tua. Peran kelima yaitu perhatian orang tua, di mana harus memberikan perhatian kepada anaknya selama belajar di rumah atau maupun belajar di luar rumah. Dengan begitu, orang tua juga dapat mengetahui perkembangan pendidikan anak dan bagaimana perkembangan motorik anak selama melakukan kegiatan pembelajaran. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak-anak. Pendidikan yang pertama yang dikenal anak adalah lingkungan keluarga. Pendidikan dalam keluarga diberikan dari anak usia dini oleh ibu, bapak, dan anggota keluarga yang ada dalam lingkungan rumah. Orang tua mengenalkan hal yang mampu menjadi pelajaran, mulai dari hal sederhana, mengajarkan bagaimana anak harus mengetahui aturan makan dengan membaca doa, mengajarkan nilai-nilai agama, mengajarkan bagaimana seorang anak harus berbahasa yang baik dan sopan. Sejatinya orang tua adalah langkah awal pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Fungsi lingkungan keluarga. Fungsi lingkungan keluarga ada 3, yaitu fungsi biologik, fungsi afeksi, dan fungsi sosialisasi. Fungsi biologik adalah di mana tempat seorang anak mendapatkan kasih sayang karena dia terlahir dari keluarga itu. Tempat mendapatkan pendidikan pula. Fungsi afeksi adalah sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan afeksi ini lahirnya hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan mengenai nilai-nilai dalam keluarga. Dengan dasar cinta kasih sayang akan membentuk pribadi seorang anak. Fungsi sosialisasi adalah peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Dalam melakukan interaksi sosial dalam keluarga, anak mampu mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam keluarga dalam rangka pengembangan pribadi seorang anak. Prinsip mendidik anak di lingkungan keluarga agar menjadi pribadi yang baik, yaitu
1. Mengajarkan nilai-nilai kesopanan. 2. Memiliki dan menerapkan prinsip dan sikap yang tegas. 3. Memberikan pendidikan informal dalam keluarga. Apa petunjuk penting pendidikan bagi keluarga? Sejatinya, pendidikan dimulai dari dalam keluarga karena tidak ada orang yang tidak dilahirkan dalam keluarga. Dan dari keluarga, orang mempelajari banyak sekali hal, dimulai dari bagaimana berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan perasaan, menyampaikan pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga bagaimana menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip dalam hidup. Intinya, keluarga merupakan basis pendidikan bagi setiap orang. Pendidikan dalam keluarga merupakan segala usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan pembiasaan dan improvisasi untuk membentuk perkembangan pribadi anggota keluarga yang disebut anak. Pendidikan mempunyai banyak arti menurut 1. Emil Durkheim mendefinisikan pendidikan sebagai pengaruh yang dilaksanakan oleh orang dewasa atas generasi yang belum matang untuk penghidupan sosial. Yang kedua, Dictionary of Education menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk perilaku lainnya di dalam masyarakat di mana yang bersangkutan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungan hidupnya. Sosialisasi dalam keluarga bertujuan membentuk 1. Penguasaan diri. Setiap anak perlu diajarkan tentang self-control. Orang tua perlu menanamkan kepada anak bahwa masyarakat umum memiliki kepribadian berbeda-beda. Karena itu diperlukan cara yang berbeda pula untuk mendekati atau membangun relasi sosial dengan mereka. Dan penguasaan diri merupakan cara yang ampuh. Anak perlu diajari untuk menguasai diri ketika berhadapan dengan orang lain. Yang kedua, nilai-nilai. Nilai-nilai yang bisa diajarkan kepada anak secara bersamaan dengan penguasaan diri adalah mengajarkan anak-anak untuk meminjamkan mainannya kepada temannya. Nilai yang terkandung di sini adalah berbagi alias tidak pelit atau kikir. Bisa juga mengerjakan anak kepada anak supaya tidak bermain sebelum pekerjaan rumahnya selesai dikerjakan. Hal ini mengajarkan tentang disiplin dan kesuksesan. Usia 6 tahun merupakan usia yang paling baik untuk mengerjakan nilai-nilai kepada anak. Yang ketiga, peran-peran sosial. Interaksi dalam keluarga bermanfaat untuk pengenalan peran-peran sosial. Anak dapat mengenali pada orang tua, ayah dan ibu, kakak, adik, dan perannya sendiri. Dengan mengenali peran-peran sosial, anak dapat berinteraksi dengan dunia luar tanpa mengesampingkan perannya tersebut. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah: yang pertama, tunjukkan teladan. Anak-anak suka meniru perilaku orang tua, baik perkataan, sikap, maupun perbuatan. Pendidikan dalam keluarga hanya akan berhasil manakala orang tua mendidik dengan menunjukkan teladan. Pendidikan tentang penguasaan diri, nilai-nilai, dan peran-peran sosial akan gagal apabila orang tua tidak mampu menguasai diri, tidak memiliki nilai-nilai yang diajarkan, dan tidak melaksanakan peran sosialnya. Dalam pendidikan keluarga, orang tua tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai model tentang segala sesuatu yang diajarkan. Ada ungkapan kuno, orang mungkin ragu dengan apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan percaya dengan apa yang Anda lakukan. Anak bisa saja ragu dengan apa yang orang tua ajarkan apabila orang tua tidak menunjukkan terlebih dahulu dalam perilakunya. Namun sebaliknya, anak tidak akan ragu dengan segala hal yang diajarkan apabila orang tua mampu menunjukkan dalam perbuatan.
Yang kedua, konsisten. Hasil dari pendidikan dalam keluarga akan sesuai harapan manakala dilakukan secara konsisten. Inkonsistensi sama sekali tidak konstruktif terhadap pendidikan dalam keluarga. Sejatinya, sikap konsisten tidak hanya baik bagi pendidikan dalam keluarga, tetapi juga mengajarkan tentang ketegasan dan keteguhan dalam berprinsip. Yang ketiga, kesepahaman pendapat ayah dan ibu, maksudnya orang tua. Sudah menjadi rahasia umum, ayah dan ibu sering tidak sepaham dalam pendidikan keluarga. Sebenarnya, realitas ini merupakan penyebab gagalnya pendidikan dalam keluarga. Anak menjadi bingung dalam menentukan sikap. Ayah dan ibu boleh saja tidak sepaham, namun hal itu tidak boleh ditunjukkan dalam anak. Di depan anak seharusnya orang tua menunjukkan kekompakan sehingga pendidikan dalam keluarga mendatangkan hasil yang membanggakan.